pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menjadi bagian dari berkah yang kita terima setiap hari. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puan Yasmina Majidah Matondang dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah sederhana berjudul Marsyada Pari atau kerjasama dalam pendidikan berbasis kearifan lokal. Salah satu fungsi pendidikan yang paling strategis adalah mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban pada tingkat sosial yang berbeda. Kebudayaan dan kearifan lokal hendaknya menjadi kekuatan dalam perkembangan kemajuan yang berkelanjutan. Pendidikan berbasis kearifan lokal dimaksudkan peserta didik selain memiliki kedekatan dengan kebudayaan lokal, juga menghasilkan lulusan yang siap terjun mengembangkan kearifan lokal demi mendorong ekonomi lokal dan pertumbuhan daerah. Strategi pembelajaran perlu direlevasikan dengan penerapan misi pendidikan dalam gerakan membangun masyarakat, desa, atau kota. Sehingga pendidikan berperan dalam menghasilkan SDM yang mampu menumbuhkan pembangunan yang berakar kuat di masyarakat sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah dan nasional. Marsyada Pari merupakan gotong royong yang dilakukan beberapa orang secara serentak atau rimpa di ladang masing-masing secara bergiliran, agar pekerjaan yang berat dipikul bersama hingga meringankan beban kumpulan. Marsyada Pari ini menembus kelas-kelas sosial, miskin atau kaya, kuat atau lemah, semua saling memberi hati untuk dapat meringankan beban anggota kumpulannya. Prinsip dasar Marsyada Pari adalah dok dok rap manuhu neang rap manea, atau berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bentuk lain Marsyada Pari adalah memberi bantuan baik berupa uang atau beras yang meringankan beban yang melaksanakan adat. Meski si penerima akan menganggap itu utang, namun si pemberi tidak selalu menganggap itu piutang. Pada kumpulan marga, Marsyada Pari dalam kalangan sedara masih sangat dijunjung tinggi. Jika seseorang dalam klan semarga mengalami masalah, apalagi yang mempengaruhi martabat marga, maka otomatis semangat kebersamaan dan Marsyada Pari akan muncul. Meskipun pada saat ini pelaksanaan Marsyada Pari itu tidak lagi seperti dulu, karena zaman yang berubah. Seperti Marsyada Pari di ladang yang mulai tergantikan dengan teknologi tronton dan mesin perontok kulit padi. Pada acara adalah semangat Marsyada Pari masih terus dilaksanakan, seperti pada acara perkawinan, kematian, maupun mempersiapkan acara. Melangkah bersama dan saling serta menanggung risiko bersama. Suatu ketika dalam pidatonya Presiden Soekarno pernah berkata, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Hadirin sekalian, prinsip gotong royong atau kerjasama dalam pendidikan bisa terwujud pada beberapa hal. Misalnya dalam tugas kelompok maupun study club. Kegiatan ini akan membuat anak-anak saling berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Mereka akan membagi tugas secara adil dan sesuai kemampuannya masing-masing. Selain itu, gotong royong juga bisa diwujudkan dalam kegiatan lain, seperti saat membersihkan lingkungan belajar atau kelas,
maupun menolong temannya yang tengah mengalami musibah. Di masa sekarang ini, wujud dari gotong royong dalam dunia pendidikan bukan hanya melibatkan peserta didik atau anak-anak saja. Namun, guru dan orang tua juga bisa turut terlibat, di mana baik pengajar, orang tua, dan anak saling berkolaborasi menutupi kekurangan masing-masing. Pihak mengajar akan menyusun desain pembelajaran yang nantinya disampaikan kepada setiap orang tua dan hadirin. Sebagai orang tua akan bertugas mengawasi selama proses pembelajaran anak, serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan, sedangkan anak akan menjalankan proses belajar dengan baik. Dengan sekian kata yang terucap dan sedikit pembelajaran yang kita simak bersama-sama, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Udah, pelan-pelan. Serta menanggung risiko bersama. Suatu ketika dalam pidatonya Presiden Soekarno pernah berkata, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Hadirin sekalian, prinsip gotong royong atau kerjasama dalam pendidikan bisa terwujud pada beberapa hal. Misalnya dalam tugas kelompok maupun study club. Kegiatan ini akan membuat anak-anak saling berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Mereka akan membagi tugas secara adil dan sesuai kemampuannya masing-masing. Selain itu, gotong royong juga bisa diwujudkan dalam kegiatan lain, seperti saat membersihkan lingkungan belajar atau kelas, maupun menolong temannya yang tengah mengalami musibah. Di masa sekarang ini, wujud dari gotong royong dalam dunia pendidikan bukan hanya melibatkan peserta didik atau anak-anak saja. Namun, guru dan orang tua juga bisa turut terlibat, di mana baik pengajar, orang tua, dan anak saling berkolaborasi menutupi kekurangan masing-masing. Pihak mengajar akan menyusun desain pembelajaran yang nantinya disampaikan kepada setiap orang tua dan hadirin. Sebagai orang tua akan bertugas mengawasi selama proses pembelajaran anak, serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan, sedangkan anak akan menjalankan proses belajar dengan baik. Dengan sekian kata yang terucap dan sedikit pembelajaran yang kita simak bersama-sama, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.